Kami ingin minta penjelasan atau pendapat ahli kaitan dengan dakwaan yang disampaikan dalam suatu dakwaan itu tentang turut serta melakukan. Tadi ahli sudah menjelaskan atas pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum tentang pasal 351 penganiayaan. Kami ingin pendapat ahli, karena setahu saya dalam definisi ikut serta dalam KUHP itu tidak didefinisikan secara jelas, secara eksplisit. Kami ingin pendapat ahli, definisi ataupun konstruksi dari ikut serta atau penyertaan atau deldeming itu menurut doktrin ahli itu menganut doktrin mana? Atau ahli ada sendiri? Sebentar. Saudara tanya aja pendapat ahli, kalau memang tidak saudara sependapat, saudara nanti tuangkan di dalam pembelaan. Tanya aja, menurut ahli. Itu yang mulia saya tanya. Ya, menurut ahli, turut serta itu apa? Begitu aja. Ya saya pengantar dulu yang mulia. Ya, langsung saja. Iya, pengantar dulu yang mulia ya. Kami ingin pendapat ahli tentang doktrin tentang penyertaan atau ikut serta, turut serta. Silakan ahli. Baik. Deldeming atau turut serta melakukan suatu perbuatan pidana. Artinya adalah suatu perbuatan yang di mana dilakukan oleh lebih dari satu orang. Bukan berdiri sendiri satu perbuatan tersebut. 3 orang yang ingin berniat untuk mencuri suatu rumah kosong, yang 2 orang masuk ke rumah, yang 1 menunggu di tiang listrik. Orang yang di luar tiang listrik mengatakan, kalau saya pukul tiang listrik ini 2 kali, maka Anda di dalam itu ambil langkah 1000 cepat, karena ada security yang razia. Perbuatan orang yang di luar rumah ini juga dikatakan turut serta, dia tuh pasif mengintai melihat orang yang apabila ada orang security atau orang lain atau yang punya rumah masuk, maka meskipun dia tuh hanya pasif memantau situasi di luar, mereka juga dikatakan turut serta. Artinya pada saat melakukan kejahatan, dia berani sudah disepakati sebelum adanya satu tindak pidana tersebut. Beberapa doktrin yang mengatakan bahwa ada orang yang pasif dan ada orang yang aktif. Aktif adalah melakukan kejahatan secara langsung, pasif adalah bisa dia itu hanya memberikan informasi sarana dan prasarana, atau model sekarang ini dia hanya memberikan Sherlock. Nah, itu sudah termasuk. Maka penyidik bisa memposisikan patut diduga Sherlock ini adalah memberikan kemudahan kepada orang untuk melakukan kejahatan. Di mana lokus tepus deliktinya. Itu Pak. Bahwa tadi ahli juga tadi menyinggung soal mens rea, ya sikap batin. Tadi juga bahwa penyertaan itu ada kerjasama. Bagaimana pendapat ahli kalau fakta-fakta hukumnya kerjasama itu dari awal tidak ada juga sikap batin dari awal si ikut serta ini, pengikut serta ini untuk melakukan itu? Apakah itu bisa juga dimasukkan dalam dikategorikan turut serta? Akibat dari perbuatan yang telah terjadi yang dilakukan oleh beberapa orang, seharusnya dapat menduga akan terjadinya perbuatan melanggar hukum. Sejauh kewarasan seseorang untuk memprediksi adanya tindak pidana yang akan terjadi, maka orang yang yang sesuai dengan pasal 57 dikatakan maksimum pidana pokok bagi orang yang membantu melakukan dikerusakan peristiwa. Artinya, dalam hukum pidana disebutkan aktor intelektual, manus domina, ini adalah membujuk melakukan perbuatan pidana, meskipun dia sendiri yang melakukan. Apakah orang yang dibujuk itu mampu atau tidak mampu untuk melerai atau menghalangi suatu perbuatan tersebut? Tadi saya sampaikan sejauh tidak
membahayakan bagi kepentingan dirinya sendiri ataupun orang lain yang ada di situ, maka itu bisa dikatakan membantu melakukan. Seharusnya ada sedikit saja ada hambatan yang dilakukan oleh seseorang yang turut serta tersebut melerai ataupun memisahkan, berarti dia itu aktif untuk memisahkan perbuatan tersebut. Tadi Ali menjelaskan tentang kewajaran. Bagaimana tolok ukurnya itu, tentang kewajaran itu, apabila pada saat dari awal tidak ada suatu permufakatan, tidak ada suatu persekongkolan, tidak ada suatu pembagian tugas bahwa kamu harus melakukan ini, kamu harus melakukan ini yang dilakukan oleh 2 orang atau 3 orang gitu loh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.